ketika Anda mampu membuat 1000 konten dan Anda gagal, maka Anda katakan Anda tahu caranya, sukses, Anda telah sukses membuat 1000 konten yang tidak ada penontonnya. Tembus 1000 subscriber, dimonetize dalam waktu 4 tahun ber-YouTube. Bagi beberapa orang yang tahu bagaimana jalan pintas, jalan tercepat, jalan tol, bypass untuk memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk dimonetize, tentu itu adalah prestasi tersendiri. Nah, di luar sana, tidak sedikit orang atau tidak sedikit para YouTuber-YouTuber yang diberi predikat sebagai YouTuber pemula, itu harus merangkak, mendaki gunung yang sangat vertikal untuk bisa mencapai atau memenuhi persyaratan itu. Pertanyaannya, apakah mereka gagal? Atau apakah channel ini dapat dikatakan atau masuk dalam kategori channel gagal, channel kura-kura, dan seterusnya? Kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini. Nah, teman-teman, ya, mungkin kita mengingat satu kisah ya, yang melingkupi atau mengitari kesuksesan Albert Einstein, seorang penemu yang legendaris yang hak-hak patennya masih ada sampai sekarang. Pada suatu ketika, ya, ada yang bertanya bahwa Anda katanya telah gagal 1000 kali. Tetapi dengan santainya, Albert Einstein mengatakan bahwa saya tidak gagal, tetapi saya berhasil. Ya, saya berhasil menemukan 1000 cara gagal. Ini tentu adalah sebuah perspektif dan keyakinan yang datang dari seorang yang melakukan sebuah perjalanan yang tidak sederhana, sebuah perjalanan panjang, atau oleh seorang filsuf menyebutnya, Paul Ricoeur, bahwa itu adalah semacam long detour, ya, sebuah perjalanan panjang. Jadi sang Albert Einstein mengatakan bahwa itu bukan kegagalan, itu adalah cara berhasil untuk menemukan ya cara-cara gagal, sehingga di kemudian hari orang bisa menghindarinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ini sebenarnya membawa kita pada sebuah ingatan pada dua kisah atau kisah yang heroik dari apa yang kita pernah dengar ketika ini. Kisah nyata ini difilmkan dalam sebuah judul The Mountain, ya, The Mountain Man. Jadi orang gunung, ya, laki-laki gunung, yang kisahnya diangkat dari sebuah kisah nyata dari kehidupan seorang yang bernama Dashrath Manjhi di India, yang terinspirasi setelah kematian istrinya jatuh di pegunungan oleh karena ia ingin pergi ke suatu tempat dan harus melintas melintas ke daerah lain, mengitari gunung. Dan ketika Manjhi ini membawa istrinya ke rumah sakit dan harus mengitari pegunungan yang jauh, ya, sayangnya sang istri tidak dapat bertahan dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Rasa sakit, ya, terluka yang seperti ini kemudian menjadi sebuah motivasi baginya untuk kemudian bertekad untuk membelah gunung, ya, dengan peralatan yang sangat sederhana tetapi dengan tekad yang sangat kuat, sehingga dia berhasil ya menembus gunung, membelah gunung, sehingga masyarakat pada akhirnya bisa melintasi dan desa tersebut tidak lagi terisolir. Desa tersebut bisa mendapatkan akses keluar masuk dengan melintasi buah karya dari seorang yang sangat bertekad, yang mampu membelah gunung. Begitu juga ada kisah yang datang dari seorang yang merasa terhina oleh karena ia menganggap datang dari suatu keluarga dari kasta yang terendah di daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk mengambil air sumur oleh karena status sosial atau kastanya itu. Maka ia bertekad untuk membuat sebuah sumur
yang di daerah pegunungan juga yang sangat mustahil untuk mendapatkan air, ya, tidak tahu bagaimana cara mencari titik mata air yang tepat, ya. Tetapi dengan tekad yang sangat kuat, dengan perasaan motivasi yang sangat kuat untuk tidak terhina lagi, maka ia melakukan proses penggalian sekalipun tidak ada teman-temannya yang membantu, bahkan istrinya sendiri, ya, mencemooh. Kedua orang ini dikatakan adalah orang-orang yang gila, orang-orang yang dipandang, ya, melakukan kerja-kerja yang mustahil, kerja-kerja yang sangat lamban, ya, yang lambat untuk dilihat tingkat keberhasilannya. Nah, ini teman-teman, saya tidak ingin berpanjang-panjang soal kisah ini, tetapi ini adalah kisah nyata yang sebenarnya memberikan inspirasi kepada kita, ya. Kalau kita sudah berada dalam kondisi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk mencapai hasil, dan kita tidak lagi berdamai dengan kegagalan, ya, atau sikap menyerah, saya yakin bahwa, ya, kita akan sepenuhnya terikat. Pikiran kita, raga kita, jiwa kita akan meresap kepada sebuah tujuan akhir yang ingin kita capai. Ya, apapun jenis pekerjaan yang kita ingin lakukan, kalau kita sangat bertekad, kalau kita hanya tahu hasil akhirnya, artinya apapun cara, apapun harga yang harus dibayar, kita akan bayar. Ya, maka teman-teman, kita semua pasti akan mendapatkan hasil. Tidak peduli Anda melakukan kerja-kerja yang saat ini kelihatan mustahil, ya, tetapi kalau apa yang Anda pikirkan, ide-ide yang Anda pikirkan itu dibuahkan dalam satu tindakan yang terus-menerus Anda kerjakan dari hari ke hari dengan penuh kesetiaan, ya, hasilnya cuma satu, yaitu pencapaian hasil akhir yang gemilang, pencapaian hasil kesuksesan yang tidak pernah mengkhianati Anda dan saya. Ya. Nah, ketika teman-teman ber-YouTube, di luar sana kita lihat sebuah panggung kontestasi yang tidak mudah, teman-teman. Bagi YouTuber-YouTuber pemula, sudah melakukan ini, sarannya adalah harus setting begini, kalau penonton sepi, ini yang harus dilakukan, semua sudah dilakukan, tapi toh hasilnya juga adalah sepi, ya. Channel ini misalkan, ya, terbentang dari penonton yang hanya puluhan, kemudian belasan, puluhan, ratusan, bahkan tembus ribuan dan puluhan ribu. Bervariasi seperti itu. Nah, apakah kemudian situasi seperti ini harus melemahkan kita untuk, atau khususnya saya dan mungkin teman-teman yang ada pada posisi yang kurang lebih dari channel saya, channel ini, ya, harus berhenti di tengah jalan? Jawabnya itu bergantung pada tujuan, ya, pada komitmen, pada motif yang ingin kita capai. Ketika teman-teman ber-YouTube seperti ini, ya, tujuan teman-teman itu apa? Kalau tujuannya adalah ingin membagikan sesuatu yang baik, apakah ingin supaya channelnya ada advertising, ada dimonetize dan seterusnya, ya, itu semua adalah tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang pantas untuk diperjuangkan. Nah, di sini yang disebut dengan strategi merangkak, strategi yang sifatnya bertahan, atau Anda dan saya tidak sedang berada pada sebuah lintasan sprint, lari jarak pendek, ya, tetapi kita berada pada sebuah lintasan yang panjang, ya. Kalau bisa, ya, Anda ber-YouTube seumur hidup, ya. Apakah itu menjadi sebuah pekerjaan utama atau pekerjaan sambilan atau pekerjaan ketiga, prinsipnya adalah, ya, berjalan saja, mengalir saja. Apa-apa yang Anda pandang baik bagi masyarakat atau bagi penonton, diseringkan. Kan sayang, ya, kalau kemudian apa yang Anda pandang baik itu kemudian Anda simpan saja dalam benak dan dalam pengalaman personal Anda. Apa yang ada di rak-rak buku saya ini adalah sesuatu yang kemudian saya sarikan dan saya bagikan kepada teman-teman saya, karena saya pikir bahwa tidak ada gunanya kalau dia hanya ada di rak-rak ini. Sehingga saya mencoba untuk mengambil beberapa potong hal yang saya pikir punya manfaat bagi teman-teman ketika menonton video ini, sehingga saya sharingkan. Nah, ketika kita berbicara tema tentang tembus 1000 dimonetize dalam 4 tahun, ini sebuah perjalanan yang cukup panjang, teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah 6 tahun bahkan, ya. Saya kira ini menuntut sebuah penegasan terkait dengan motif yang ingin kita capai dengan ber-YouTube ini, ya. Apapun, whatever yang teman-teman mau
tentukan komitmen, tujuan, dan sebagainya. Pada prinsipnya kalau Anda menganggap bahwa YouTube ini akan memberi nilai tambah bagi kehidupan penonton di sana, saran saya sekalipun Anda harus merangkak gunung yang vertikal, sekalipun Anda harus menggali sumur di atas batu, ya sekalipun teman-teman harus membelah gunung, kalau memang itu adalah passion, ya, suatu keinginan yang sangat kuat dan terus-menerus dihidupi dari hari ke hari, saya sangat yakin tujuan itu akan tercapai, cepat atau lambat, ya. Konten ini tidak dimaksud untuk lari sprint, tetapi mengalir, ya. Berkelok sana, berkelok sini, 1-2 orang penonton disapa, ya. 2-3 orang kemudian dijumpai, berinteraksi dan sebagainya, dan dia mengalir. Biarlah kemudian channel ini menentukan takdirnya, apakah dia berjodoh dengan penonton di sana atau tidak. Tetapi pada prinsipnya, komitmen yang ingin saya bangun melalui channel ini, bahwa channel ini akan menjadi salah satu channel yang menyongsong atau mengusung tema edukasi dan motivasi. Sehingga channel ini diharapkan untuk semua orang yang memang mau mengedepankan aspek pendidikan dan motivasi untuk semua golongan, untuk semua penonton dari mana saja, ya, sejauh ini bermanfaat. Nah, jadi teman-teman yang sedang berkarya dengan YouTube, ya, mari lihat, mari tangguk spirit dari Manji dan juga spirit dari Tatsne yang menggali dan membelah gunung itu menjadi satu spirit, ya, yang kita renung-renungkan juga dalam kaitan dengan apa yang Albert Einstein tadi katakan, bahwa ya, ketika Anda mampu membuat 1000 konten dan Anda gagal, maka Anda katakan Anda tahu caranya, sukses, Anda telah sukses membuat 1000 konten yang tidak ada penontonnya. Tetapi saya ingin menegaskan dalam channel ini, kalau Anda punya penonton 1 orang saja yang mampu menarik manfaat dari nilai konten Anda, selamat. Saya mengucapkan selamat buat Anda, karena Anda berhasil, ya, membagikan sesuatu yang bermanfaat setidaknya untuk 1 pribadi, untuk 1 jiwa. Dan itu adalah banyak. Nah, teman-teman yang belum memenuhi target 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, ya, terus melangkah. Perjalanan masih panjang, teman, ya. Sukses. Kita akan bahas, kita akan bincang-bincang dari soal-soal yang lain di seputar per-YouTubean dan dunia kita yang nyata ini dari hari ke hari, bersama dengan saya, BL Padatu, di channel Edukasi dan Motivasi. Salam hebat dan salam trio.